Halo Sobat Kanal, bertemu lagi dengan saya Iriani Wati dari Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Pada topik ini akan dibicarakan tentang pemeriksaan imunohistokimia pada terapi dan prognosis karsinoma payudara. Pemeriksaan imunohistokimia dilakukan selanjutnya setelah pasien itu terdiagnosis sebagai karsinoma payudara. Ada 4 biomarker yang perlu diperiksa pada pemeriksaan tersebut adalah estrogen reseptor atau ER, progesterone reseptor atau PR, human epidermal growth factor receptor 2 atau HER2, dan Ki67. Keempat pemeriksaan ini harus dilakukan untuk menentukan subtipe molekuler karsinoma payudara. Standar yang sudah ditetapkan untuk menentukan cut-off dari ER-PR, HER2 dan Ki67 adalah bahwa ER dan PR lebih dari 1% dikatakan positif, Ki67 tinggi jika lebih dari 20%, sedangkan untuk HER2, jika HER2 positif 3 maka dikatakan HER2 positif. Berdasarkan profil imunohistokimia keempat biomarker tersebut, karsinoma payudara kemudian dikelompokkan menjadi subtipe luminal dan non-luminal. Termasuk dalam subtipe luminal adalah luminal A dan luminal B, termasuk dalam subtipe non-luminal adalah HER2 enriched atau HER2 positif dan triple negatif. Karsinoma subtipe luminal A itu status hormonnya positif, HER2 negatif, Ki67-nya rendah. Subtipe luminal B status hormonnya positif, HER2 bisa positif atau negatif tetapi Ki67-nya tinggi. Subtipe HER2 positif jika status hormonnya negatif, HER2 positif 3 dan Ki67 tinggi. Sedangkan tumor triple negatif jika status hormonnya negatif, HER2-nya negatif dan Ki67-nya tinggi. Mengapa pemeriksaan karsinoma payudara perlu diklasifikasikan dalam subtipe molekuler? Karena pilihan terapi dan prognosis masing-masing subtipe berbeda. Apa perbedaan pilihan terapi dan prognosis antara berbagai subtipe karsinoma payudara? Subtipe luminal A, pasien akan mendapatkan terapi anti hormon. Pasien luminal B, pasien dapat mendapatkan anti hormon dengan anti HER2 jika ekspresi HER2 positif 3. Pasien dengan HER2 enriched atau HER2 positif akan mendapatkan terapi anti HER2 misalnya trastuzumab. Pasien dengan triple negatif merupakan pasien dengan prognosis paling buruk, tidak berespon baik dengan terapi anti hormon dan terapi anti HER2. Sampai saat ini kemoterapi merupakan satu-satunya pilihan terbaik untuk pasien dengan subtipe TNBC. Pasien subtipe luminal A memang prognosisnya paling baik, biasanya grade rendah, tetapi cenderung metastasis ke tulang. Pasien dengan subtipe luminal B juga cenderung metastasis ke tulang dan ke liver. Sedangkan pasien dengan HER2 enriched prognosisnya sebetulnya tidak bagus, tetapi dengan ditemukannya terapi anti HER2 maka prognosisnya menjadi lebih baik. Pasien dengan subtipe ini cenderung metastasis ke paru dan liver. Sedangkan untuk pasien TNBC cenderung metastasis ke organ visceral dan ke otak. Karsinoma subtipe TNBC setelah banyak diteliti dan sampai saat ini ada berbagai subtipe molekulernya. 2 subtipe molekuler besar karsinoma TNBC adalah
karsinoma subtipe basal-like dan non-basal-like. Karsinoma subtipe basal-like jika dengan pemeriksaan imunohistokimia tumor tersebut mengekspresikan EGFR dan atau CK5-6. Mengapa kedua tumor ini perlu dibedakan? Karena karsinoma subtipe basal-like prognosisnya lebih buruk, kekambuhannya tinggi, resistensi terhadap obat juga tinggi. Sangat mungkin karena di dalam tumor tipe basal-like proporsi kanker stem cell yang cukup tinggi. Meskipun karsinoma subtipe TNBC prognosisnya paling buruk, sangat agresif, tetapi tumor ini bersifat imunogenik dibandingkan dengan karsinoma subtipe lain, dan hal itu merupakan target penting untuk imunoterapi. Mengapa demikian? Karena mutation rate dan jumlah sel inflamasi atau sel imun pada TNBC lebih tinggi dibandingkan pada karsinoma subtipe yang lain. Terkait dengan imunoterapi, kita memahami bahwa pada sel T itu ada ekspresi dari reseptor program DET1 atau PD-1 dan ligannya yaitu PD-L1 dan PD-L2 atau program DET ligan 1 dan 2 itu diekspresikan oleh sel tumor dan sel imun. Beberapa tumor dapat menghindar dari sistem imun melalui jalur PD-1. Jika PD-L1 dan PD-1 itu berikatan, maka akan menghambat atau mengurangi peran sel T untuk membunuh sel tumor. Blocking dengan anti PD-1 misalnya pembrolizumab atau atezolizumab yang mentarget dan berikatan dengan reseptor PD-1 akan mencegah ikatan dengan ligannya PD-L1 dan PD-L2 serta dapat mengembalikan fungsi sel T untuk membunuh sel tumor. Untuk imunoterapi, pemeriksaan imunohistokimia ekspresi PD-L1 pada sel tumor dan sel imun itu perlu dilakukan. Pada imunoterapi, jenis klon antibodi yang digunakan dan sistem scoring ekspresi PD-L1 akan menentukan jenis terapi yang diberikan kepada pasien. Pemeriksaan dengan klon antibodi C22C3, metode scoringnya menggunakan Combined Positive Score atau CPS. CPS itu menghitung jumlah sel positif mengekspresikan PD-L1 baik pada sel tumor, pada limfosit ataupun makrofag dibagi jumlah total sel tumor viabel dikalikan 100. Skor CPS yang maksimum adalah 100. Pasien dengan karsinoma payudara ekspresi PD-L1 CPS lebih dari 10 dengan klon antibodi 22C3 dapat diterapi dengan terapi berbasis anti PD-1 pembrolizumab. Sekian untuk materi pemeriksaan imunohistokimia untuk terapi dan prognosis karsinoma payudara. Saya Irianiwati dari Departemen Patologi Anatomi dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.